salah satu yang menghambat kita untuk beribadah di malam-malam ini adalah ketidak uh, ketidaknyamanan kita. Dan dalam masalah ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah memberikan nasihat dari guru beliau. Kata beliau rahimahullah, "Idza lam tajid alil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimhu." Apabila Anda tidak merasakan manisnya amal soleh dan lapangnya jiwa Anda ketika beramal, maka tuduhlah jiwa Anda tersebut. Evaluasi jiwa Anda. Jika kita tidak merasakan ketenangan dalam beribadah, kita nggak mendapatkan manisnya sholat, kita nggak mendapatkan lezatnya membaca Al-Quran, kita tidak merasakan getaran ketika berdoa, maka tuduhlah jiwa Anda. Fa inna Rabba ta'ala syakur, karena Rabb Anda maha bersyukur, maha memberikan apresiasi. Allah nggak mungkin membiarkan hambanya merasa kegersangan sedangkan hamba itu sujud kepadanya, sedangkan hamba itu rukuk kepadanya, sedangkan hamba itu mencari Lailatul Qadar. Nggak mungkin Allah biarkan hamba itu kering, gersang, hambar. Nggak mungkin hadirin sekalian. Ketika ada seseorang memberikan perhatian kepada kita, menyisihkan waktunya untuk kita, bahkan nggak tidur buat kita, dia begadang buat kita. Mungkin kita punya urusan, atau mungkin kita ada masalah, mungkin kita harus berada di UGD dan dia datang jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, khusus untuk memberikan perhatian kepada kita. Apakah kita akan biarkan dia capek, hambar dan begitu saja? Nggak mungkin. Kita akan berusaha membalas kebaikannya, kita akan berusaha menyenangkan dia, kita akan bilang terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Dan kalau dia belum makan, kita akan traktir dia makan. Bagaimana enggak? Dia begadang buat kita. Kita akan berusaha buat dia ceria, kita akan berusaha buat dia nyaman. Mungkin kita akan berikan joke kita agar dia tersenyum, agar dia tertawa. Kita akan traktir. Setelah selesai semua dari UGD, kita bilang kita makan dulu, kita cari restoran yang 24 jam, lalu kita berharap dia berkenan untuk memesan makanan kesukaannya, lalu kita traktir dan kita bayar itu semua. Kenapa? Kita mensyukuri perbuatan dia, kita mensyukuri perhatian dia. Lalu mungkinkah Allah biarkan kita ketika kita begadang di malam-malam ini? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita ketenangan sedangkan kita lawan rasa ngantuk kita untuk membaca kalam-kalam ilahinya, sedangkan kita sujud dan rukuk? Apakah kita lebih memiliki rasa apresiasi dibanding Rabb kita Subhanahu wa taala? Allah Asy-Syakur. Allah nggak mungkin biarkan hambanya ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, ketika mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, lalu kita nggak diberikan ketenangan, kita nggak diberikan kebahagiaan, kita nggak diberikan sensasi, kita nggak diberikan kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang-orang yang punya perhatian terhadap dunia di hadapan ahli dunia. Mana mungkin hal tersebut terjadi? Pasti Allah akan memberikan apresiasi, pasti Allah akan tenangkan kita, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita, pasti Allah akan memberikan kenyamanan buat kita, pasti kita akan diberikan sensasi yang gak pernah kita rasakan dengan harta, dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan ketampanan kita, dengan kecantikan kita. Allah gak mungkin biarkan. Allah gak mungkin biarkan. Ketika hal itu terjadi, itu berarti ada masalah dengan diri kita. Ketika itu terjadi, itu ada masalah dengan keikhlasan kita. Makanya para ulama mengatakan fa innal mukhlisa lillah dzaqa min halawati ubudiyyati lillahi ma yamna'u min ubudiyyatihi li ghairihi. Orang-orang yang ikhlas kepada Allah, dia akan merasakan manisnya ibadah. Manisnya ibadah. Manis yang tidak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Idz laisa fil qalbil muslim atau idz laisa fil qalbi salim ahla wala atyab wala aladh wa asar wala an'am min halawatil iman. Enggak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih menyenangkan, tidak ada yang lebih nikmat dari rasa manisnya iman di dalam hati seorang hamba. Oleh karena itu, ketika kita sholat tarawih yang ada hanya ngantuk, yang ada hanya ngedumel dengan imam, yang ada hanya kekeringan, yang ada hanya rasa capek, kata para ulama, tuduh jiwa Anda. Tersangkanya adalah hati kita. Kenapa sebelah kanan kita nangis, kita nggak nangis? Kenapa sebelah kiri kita bergetar, kita nggak bergetar? Kenapa samping kita tenggelam dalam kenikmatan bacaan Al-Quran sedangkan kita berantakan? Ada masalah apa dengan diri kita? Sekali lagi, Rabb kita Asy-Syakur.
Rabb kita maha memberikan apresiasi, maha membalas kebaikan seseorang. Bahkan bukan satu, bukan dua, kita tuh minimal 10 kali lipat. Sampai mi'ati dhif, sampai 700 kali lipat. Dan 700 kali lipat bukan batas maksimal. Jika orang itu ikhlas akan ditambah lebih dari 700 kali lipat. Mungkinkah nggak ada rasa? Mungkinkah hambar? Mungkinkah yang ada rasa pahit? Mungkinkah yang ada hanya rasa ngantuk? Nggak mungkin. Mustahil. Itu yang kita katakan. Kenapa sekali berimam Ahmad itu bisa sholat sebanyak 300 rakaat sehari semalam. Dan begitu tubuhnya sakit karena disiksa, beliau hanya bisa mengerjakan 150 rakaat. Itulah sebabnya kenapa Utsman bin Affan bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Ini masalah hati, hadirin. Ini masalah jiwa. Ini masalah keikhlasan. Ini masalah bersihnya hati kita. Ini bukan masalah durasi. Ini masalah jiwa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, maksimalkan sebaik-baiknya malam-malam ini. Dan apabila kita tidak merasakan kenikmatan, maka segera evaluasi diri. Evaluasi diri. Evaluasi diri. Lakukan tes di dalam hati kita. Ada masalah apa? Ada maksiat apa di hari-hari ini? Ada kemungkaran apa yang kita lakukan sehingga Allah tidak memberikan kelezatan tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan hidayah buat dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Allah akan lapangkan dadanya ketika dia mengerjakan amalan-amalan di dalam agama Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, Allah akan buat dadanya sempit. Dayiqan haraja, enggak nyaman. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke atas langit. Dia akan merasakan sesak sebagaimana orang yang berada dalam ketinggian kekurangan oksigen. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Oleh karena itu, bercerminlah kira-kira di malam-malam ini di posisi apa kita berada. Apakah di posisi orang yang Allah inginkan hidayah, atau sebaliknya segera istighfar, segera taubat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.